Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Febrianti dari kelas 11 MIPA 4 akan membawakan monolog yang berjudul Penyesalanku. Saat ini aku sudah berumur 25 tahun. Aku seorang pengusaha yang sukses di negaraku. Tentu hal ini semua aku dapatkan dari doaku dan usahaku. Bahkan orang tuaku terlepas dari ini semua. Hari ini adalah tepat 8 tahun saat kejadian itu terjadi. Sampai sekarang, bahkan kenangan itu tidak bisa hilang dari ingatanku. 8 tahun yang lalu, saat itu aku bukanlah orang yang semapan ini. Aku hanyalah orang yang hidup dalam ambang kemiskinan. Ayahku hanya seorang tukang kayu yang hanya mengumpulkan kayu hasil pencariannya, kemudian dibuat menjadi arang yang akan dijual oleh ibuku. Keluarga kami benar-benar berada di bawah garis kemiskinan saat itu. Saat itu, aku sudah menjadi seorang remaja layaknya teman-temanku yang lain. Tentu bagi seorang remaja kita mempunyai banyak kebutuhan, tidak terkecuali teman-temanku. Saat itu aku cemburu dengan apa yang mereka miliki. Teman-temanku, mereka sudah menggunakan apa yang dimaksud dengan komputer, sedangkan aku bahkan belum memiliki komputer saat itu. Di sekolah, teman-temanku sering meledekku, sering mencaciku karena hal sepele itu. Tetapi lama-kelamaan aku muak dengan semua itu. Akhirnya, saat makan malam di rumah, aku memberanikan diriku untuk memberitahu mereka bahwa aku menginginkan sebuah komputer. Tetapi jawaban mereka tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Bahkan saat itu aku dibentak, aku dicaci oleh kedua orang tuaku. Saat itu pula emosiku sudah mencapai batasnya. Ku obrak-abrik ruang makan, aku membentak mereka berdua dengan penuh emosi, dan saat itu aku langsung memasuki kamar tidur. Ku kunci pintu kamarku agar mereka tidak bisa masuk. Emosi bahkan membuatku insomnia. Aku sulit untuk menjamkan mata. Tapi saat di tempat tidur, aku merenung. Sebenarnya yang salah adalah diriku yang meminta terlalu banyak kepada mereka. Padahal kami hanyalah keluarga yang miskin. Aku menyesali perbuatanku itu dan kuputuskan untuk meminta maaf kepada mereka esok sebelum aku ke sekolah. Dan akhirnya aku tertidur. Matahari pagi membuatku terbangun, tetapi ada yang salah dengan pagi ini. Cahaya matahari terasa sangat panas. Kubuka mataku dan melihat ke jendela. Ternyata kotaku saat itu telah terbakar habis. Aku tak tahu apa yang menyebabkan ini semua terjadi. Kudengar suara tembakan dan kulihat lebih jelas. Ternyata pemberontakan terjadi. Ini adalah pemberontakan akibat politik. Banyak orang bersenjata yang berkeliaran di luar. Kemudian aku berlari membuka pintu kamarku. Saat pintu kamarku kubuka, kulihat ibuku bersembunyi ketakutan di bawah meja. Tiba-tiba seseorang masuk dan menembaki ibuku. Di depanku, aku sempat termenung tak percaya melihat itu semua. Kulihat orang itu dan ia langsung berlari entah kemana. Dengan rasa panik, aku kemudian berlari menuju ke tempat ibuku. Dia sudah terbaring lemas. Ia terkena tembakan di bagian perutnya. Kupegang luka itu dan kupeluk ibuku. Ibuku kemudian membisikkan sesuatu ke telingaku. Ia berkata, "Siapapun yang melakukan ini, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam, nak." Aku terdiam, aku panik saat itu. Dengan darah mengalir tanpa henti dari luka ibuku. Kulihat tanganku, bahkan tubuhku penuh dengan darah ibuku. Sebelum aku mengucapkan kata maaf padanya, ia ternyata sudah tidak bernafas lagi. Seketika rauk tangisku pecah. Aku berteriak, "Mengapa? Mengapa engkau mencabutnya dariku? Ya Allah, mengapa harus ia mati di tanganku?" Bahkan aku belum sempat meminta maaf kepadanya. Mengapa ya Allah? Mengapa aku harus membentak mereka semalam? Ya Allah, kumohon maafkanlah diriku ini ya Allah. Kesimpulannya, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita, dan kita tidak boleh membentak kedua orang tua kita hanya karena mereka tidak menuruti apa yang kita inginkan.
Sekian monolog dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.